Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azahra dengan nomor induk mahasiswa 12030300024 dari kelas Hukum Tata Negara 4A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan ke-9 sampai 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Baik, untuk pertemuan ke-9 mengenai faktor daya ikat konstitusi, terdapat 3 hal yang menjadi kuat atau tidaknya sebuah ikatan konstitusi pada masyarakat negara. Yang pertama, hukum. Menurut Kenneth Ware, dalam positivisme hukum, konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk mengatasnamakan rakyat. Hukum memiliki peranan yang penting karena hukum memiliki aturan yang memaksa, dibuat oleh orang yang berwenang, dan memiliki sebuah sanksi. Yang kedua, politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, dan hukum tanpa kekuasaan akan runtuh. Dikarenakan politik merupakan aktivitas kekuasaan yang sangat berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri, dan juga akan menentukan badan yang berwenang untuk membentuk hukum. Yang ketiga, ada moral. Menurut Paul Scholten mengatakan bahwa keputusan moral adalah teonom. Teonom merupakan kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal adanya sanksi, namun bersifat lahiriah melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Selanjutnya, pertemuan ke-10 mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan perkumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin dengan warga negaranya. Yang kedua, pengertian negara. Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki sebuah komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan, baik secara de facto maupun de jure. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat kaitannya. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Namun, kelahiran konstitusi ini merupakan kehendak dari rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negaranya itu sendiri. Yang ketiga, pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan sebuah negara yang menggunakan konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada kepentingan konstitusi yang pertama untuk sebuah dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Dalam artian, konstitusi tersebut mencantum secara umum mengenai latar belakang negara tersebut didirikan dan seperti apa tujuan negara tersebut. Yang kedua, untuk acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam artian, konstitusi sangat berperan penting karena akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ketika kekuasaan negara tanpa ada pengendalian dan acuan dasar, maka akan terjadi penyalahgunaan, penyimpangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara pun akan terganggu dan tidak akan mencapai tujuan negara tersebut. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Warga negara merupakan komponen penting dalam sebuah negara. Maka dari itu, warga negara harus dilindungi dan dihargai keberadaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan dasar yang mengatur tentang pengaturan hak-hak warga negara. Selanjutnya, pengertian konstitusionalisme menurut para ahli. Yang pertama ada Ramlan Subakti. Konstitusionalisme merupakan negara yang menganut sistem pengendalian atas kekuasaan negara. Konstitusionalisme adalah negara yang menganut sistem hukum. Kedua, ada menurut Kenneth Ware bahwa konstitusionalisme sebagai sebuah instrumen hukum yang memiliki fungsi pengendalian dan controlling terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, pertemuan ke-11 mengenai Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah disebut dengan Piagam atau Sahifah Madinah yang merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW serta sebuah perjanjian formal antara dirinya dengan seluruh suku dan kaum penting di Yathrib pada tahun 622 Masehi.
Adapun sebutan Konstitusi Madinah menurut para ahli, yang pertama Montgomery Ward, sebutan Konstitusi Madinah yaitu The Constitution of Medina. Ia merupakan orang yang pertama kali mengakui bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi. Yang kedua ada Reynold Nicholson, menyebutnya dengan charter atau piagam. Yang ketiga ada Anthony Nutting, menyebutnya dengan agreement atau persetujuan. Yang keempat ada Ahmad Sukarja, menyebutnya dengan sahifat yang semakna dengan charter dan piagam. Yang kelima ada Syuti Pulungan, menyebutnya dengan konstitusi. Yang keenam ada Ahmad Syafi'i, menyebutnya dengan alkitab atau buku, al-sahifah atau bundelan kertas. Dan selanjutnya ada muatan Piagam Madinah. Yang pertama kesepakatan, yang mana pada saat itu masyarakatnya memiliki heterogenitas yang tinggi untuk menjalin keseragaman kehidupan dan pengaturan yang dibutuhkan pada saat itu. Maka dijalinlah sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua ada persamaan, yaitu kesamaan hak dan kewajiban baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga ada keadilan, mengenai perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan pemerintahan, sehingga tidak diskriminatif di kalangan masyarakat. Selanjutnya terdapat dua golongan yang menerima dan menolak Piagam Madinah sebagai konstitusi. Yang pertama, golongan menerima bahwa Piagam Madinah telah memenuhi unsur-unsur dari aturan dasar atau konstitusi. Yang kedua, golongan menolak bahwa Piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Selanjutnya, pertemuan ke-12 mengenai Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila. Ada beberapa periode yang terjadi dalam perkembangan konstitusi di Indonesia setelah kemerdekaan, antara lain periode pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 merupakan periode penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bagian, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasannya. Selanjutnya, periode kedua pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948 yang mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB di Belanda. Sehingga pada periode ini telah diberlakunya Undang-Undang Dasar 1949, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Selanjutnya, periode ketiga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1950, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR, dan Senat Republik Indonesia Serikat tanggal 17 Agustus 1950, terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Selanjutnya, periode keempat pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang merupakan era kembalinya konstitusi ke konstitusi awal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini pun terbagi ke dalam beberapa era, antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober tahun 1999. Periode ini dimulai pada masa Orde Lama yang mana terdapat dekret presiden, yaitu tanggal 5 Juli 1959 berisikan mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstituen,
dan pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian dilanjutkan dengan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Diawali dengan Super Semar, yaitu alternatif pemerintah untuk menangkal berbagai pemberontakan, utamanya G30 SPKI. Pada masa Orde Baru, era ini bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dasar hukum dari dekrit ini adalah Stat Notrecht. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Yang pertama, perubahan 1 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus tahun 2000 menghasilkan perubahan tentang membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya, perubahan 1 dan 2 pada tanggal 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001 menghasilkan perubahan tentang pemerintahan daerah, DPR, wilayah negara, warga negara, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, bendera dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, perubahan 1, 2, dan 3 pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 November tahun 2002. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan tentang bentuk negara dan kedaulatan, MPR, kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, DPD, Pemilu, dan DPK. Selanjutnya, perubahan ke-1, 2, 3, dan 4 pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sampai dengan sekarang, yang menghasilkan perubahan ketentuan mengenai kelembagaan dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau disebut dengan DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Dan Undang-Undang Dasar hasil perubahan disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-13 mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan banyak perubahan sebanyak 4 kali oleh MPR. Di antaranya, perubahan pertama dilakukan oleh Sidang Umum MPR dan disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 yang mengeluarkan putusan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan MPR mengubah dan mengamandemenkan sebanyak 9 pasal, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, perubahan kedua dilakukan oleh MPR dalam sidang tahunan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar berisikan MPR mengubah dan atau menambah 197 pasal dan 6 bab, salah satunya yaitu pasal 18, pasal 18A dan B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A dan B, bab 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, pasal 27 ayat 3, bab 10A, pasal 28A sampai J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A sampai C, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, perubahan ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 berisikan MPR mengubah dan atau menambah serta mengamandemenkan sebanyak 23 pasal. Salah satunya yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, dan pasal 6A ayat 1, 2, 3, dan 5. Selanjutnya, perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan dan disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002
kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan MPR mengubah dan atau menambah serta mengamandemenkan sebanyak 19 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan pasal aturan tambahan. Salah satunya yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, serta aturan tambahan pasal 1 dan 2. Selanjutnya, pertemuan ke-14 mengenai pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional atau disebut dengan judicial review merupakan sebuah bentuk evaluasi terhadap konstitusi yang telah dilakukan dalam sebuah negara melalui lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kewenangan ini ada pada Mahkamah Konstitusi secara absolut dan mutlak, serta merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian yang melatar belakangi apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat dilihat dari amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya, mengenai tujuan judicial review, yang pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran. Constitutional review bertujuan untuk mencegah terjadinya pendaya-gunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan hingga cabang kekuasaan lainnya. Yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Selain untuk melindungi negara itu sendiri, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu negara baik secara vertikal maupun horizontal. Karena ketika konstitusi tidak lagi digunakan oleh warga negara, maka konstitusi itu sudah tidak relevan dan perlu untuk ditinjau kembali. Selanjutnya, pengujian undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu kewenangan pengujiannya terletak pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yaitu kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Selanjutnya, pertemuan ke-15 mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di bawah sejak dinyatakan bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu oleh individu lainnya serta menjadi tonggak awal adanya sebuah konstitusi. Karena untuk membatasi hak-hak setiap individu agar tetap terjaga dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebutan hak asasi manusia dalam setiap negara berbeda-beda. Contohnya dalam bahasa Perancis disebut droit de l'homme, bahasa Inggris disebut dengan human rights, dan bahasa Belanda disebut dengan menselijke rechten. Selanjutnya, menurut John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia terdiri dari 3 hak. Yang pertama, hak hidup, the right of life, yaitu perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Hak untuk hidup diatur dalam perundang-undangan. Jika tidak diatur dalam perundang-undangan, maka akan terjadi penghilangan nyawa seseorang tanpa dengan adanya sanksi. Yang kedua, hak kemerdekaan, right to liberty. Yang ketiga, hak milik, right to property. Selanjutnya, terdapat deklarasi berkenaan dengan hak asasi manusia yang telah diakui oleh seluruh dunia, dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights, disebut dengan UHAM. Deklarasi Human Rights ini menyangkut mengenai hak politis dan yuridis, hak atas martabat dan integrasi manusia, dan hak sosial, ekonomi, dan budaya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.